Selamat pagi, teman-teman di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Ibu Maria pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi menelaah unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks eksposisi yang dibaca. Kemudian, kita bisa menjelaskan unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi, dan yang terakhir kita dapat menelaah unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, sekarang mari kita amati bersama contoh teks eksposisi yang berjudul sampah organik. Setelah mengamati teks tadi, tentu kita sedikit mengetahui kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Mari kita cari tahu lebih lanjut unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Apa itu ya? Makna denotasi itu sering kita sebut juga dengan makna yang sebenarnya, nyata, real ya. Contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Ini sebenarnya ya. Orang tidak perlu melihat kamus untuk mengartikan kata-kata ini atau kalimat ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan makna konotasi? Ya, makna konotasi itu makna kias. Ya, ada kata-kata tertentu yang diandaikan. Contoh, daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Ada kata lautan manusia. Nah ya, ini mungkin karena banyaknya manusia, maka diibaratkan seperti lautan. Yang kedua, dalam teks eksposisi itu menggunakan kata teknis atau sering kita sebut dengan istilah. Istilah ini tentu disesuaikan dengan topik yang dibahas. Misalnya kita akan membahas tentang topik pertanian. Ada banyak kata yang bisa atau istilah yang bisa kita tuliskan dalam teks tersebut. Lahan, bibit unggul, ya, traktor, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin menelaah teks yang bertema pendidikan, pasti kita akan menjumpai kata-kata kurikulum, guru, peserta didik, dan ekstrakurikuler. Nah, dan masih banyak lagi istilah yang lain yang bisa digunakan dalam topik ini. Begitu juga dengan jika kita ingin menelaah topik lingkungan hidup, pasti kita temui istilah-istilah dalam lingkungan hidup, diantaranya penebangan liar, lahan gambut, hutan lindung, ya, rawa-rawa, dan masih banyak lagi.
Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu kata hubung. Kata hubung yang digunakan yaitu kata hubung kausalitas atau sebab akibat. Ini ditunjukkan nih cirinya nih. Ada kata jika, sebab, karena, akibatnya. Nah, jika dalam kalimat penebangan liar menyebabkan tanah longsor. Nah, ini sebab ya, sebab akibat. Karena penebangan liar maka menyebabkan tanah longsor. Kemudian kata hubung kronologi. Yang termasuk kata hubung kronologi ini kata-kata yang termasuk kata hubung kronologi ya. Setelah, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya dan seterusnya. Nah, perhatikan contoh. Setelah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan sampah, semua warga di desaku bergotong royong untuk mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Nah, ini kronologis ya. Menggunakan kata setelah ya. Setelah berarti ini ada kelanjutan. Sebelumnya tentu warga mengikuti pelatihan ini dan ini melanjutkan kalimat yang sudah ada dengan kata setelah ya. Tapi tetap menunjukkan hubungan kronologis. Unsur selanjutnya yaitu kata verba atau kata kerja mental. Apa saja yang termasuk dalam kata kerja mental? Seperti diharapkan, memprihatinkan, berpendapat, berasumsi, menduga, menyimpulkan. Nah, ini kata kerja mental atau verba yang digunakan dalam teks eksposisi. Ya. Yang paling banyak digunakan yaitu berpendapat, berasumsi, menduga, menyimpulkan, diharapkan. Nah, ini paling banyak digunakan dalam teks eksposisi. Contoh, masyarakat diharapkan untuk selalu menjaga kelestarian alam dengan banyak melakukan kegiatan menanam. Ya, menggunakan kata diharapkan. Ya, dan kata diharapkan merupakan salah satu kata kerja mental. Yang tak kalah pentingnya dalam teks eksposisi juga terkandung kata persuasif, ya, mengajak secara halus. Kita bisa lihat kata-kata persuasif itu selalu menggunakan kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan masih banyak lagi kata yang bisa digunakan untuk membuat kalimat yang mengajak secara halus. Ya. Contoh, kita diharapkan untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah agar menjadi siswa yang disiplin. Ini diharapkan. Ya. Ada kata diharapkan, maka kalimat ini merupakan kalimat persuasif. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks eksposisi, maka tibalah saatnya kita melakukan evaluasi. Bacalah teks eksposisi yang berjudul sampah organik, kemudian lengkapilah tabel berikut. Apa yang harus dituliskan dalam tabel? Ya. Yang pertama, tuliskan judul teksnya apa. Kemudian, tuliskan istilah yang digunakan dalam teks tersebut. Tunjukkan dalam teksnya, buktikan dalam teksnya. Jadi kalimatnya ditulis yang mengandung kata istilah dalam bidang tertentu.
Begitu juga dengan kata hubung, begitu juga dengan kalimat persuasif dan sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa pada topik berikutnya.